Sebagian besar pria memahami satu kebenaran ini terlalu terlambat. Dan ketika kesadaran itu akhirnya muncul dengan jelas, keseimbangan kekuatan berubah selamanya. Kebingungan menghilang, kabut emosional terangkat, dan tiba-tiba apa yang dulu mengendalikan mereka kehilangan cengkeramannya. Pernahkah kamu merasa sudah memberikan yang terbaik, namun tetap saja terasa tidak pernah cukup? Mengapa semakin besar usaha yang kamu berikan, justru dia terlihat semakin menjauh? Mengapa mengejar kedekatan malah menciptakan jarak? Ini bukan karena kamu kurang kuat. Ini karena kamu tidak pernah diajarkan untuk mengenali pola. Kebanyakan pria tidak menderita karena kelemahan, tetapi karena kurangnya kesadaran. Mereka gagal melihat struktur tak terlihat yang membentuk hubungan mereka. Dan ketika struktur itu tersingkap, segalanya berubah. Karena kejelasan bukanlah kekejaman. Kejelasan adalah kekuatan. Inilah kebenaran pertama yang sering ditolak banyak pria. Cinta tidak selalu tanpa syarat. Banyak pria dibesarkan dengan keyakinan bahwa kasih sayang berarti kesetiaan dalam kondisi apapun. Namun kenyataan sering berkata sebaliknya. Perhatikan dengan saksama. Kehangatan meningkat saat kamu berguna. Nada bicara berubah saat kamu mengalami kesulitan. Kasih sayang kembali saat kamu pulih. Itu bukan pengabdian. Itu adalah keterikatan bersyarat yang menyamar sebagai romansa. Ketika seorang pria menyadari pola ini, dia berhenti memberi secara membabi buta. Dia berhenti menghabiskan energi pada janji dan mulai mengamati perilaku. Dia tidak lagi menilai hubungan dari kata-kata di hari baik, tetapi dari perlakuan yang diterimanya di hari buruk. Kesadaran ini tidak membuatnya pahit. Kesadaran ini membuatnya membumi. Dan pria yang membumi itu berbahaya, dalam arti yang terbaik. Lalu datang kesadaran yang sulit. Perhatian adalah mata uang, dan kebanyakan pria menghamburkannya dengan ceroboh. Pesan tanpa henti, balasan instan, penegasan terus-menerus, pujian yang diberikan tanpa tujuan. Para pria mengira mereka sedang membangun keintiman, padahal yang sebenarnya mereka lakukan adalah menurunkan nilai diri mereka sendiri. Apapun yang selalu tersedia akan kehilangan bobotnya. Perhatian yang diberikan tanpa batas menjadi tak terlihat. Tetapi perhatian yang diberikan secara selektif justru menjadi kuat. Ketika seorang pria belajar berhenti sejenak alih-alih mengejar, keheningannya memiliki dampak lebih besar daripada kata-katanya. Ketidakhadiran menciptakan kontras. Kontras menciptakan rasa ingin tahu. Lalu ada kendali emosi, keterampilan paling langka, dan bentuk kekuatan yang paling disalahpahami. Kebanyakan pria tidak pernah diajarkan cara mengatur emosi. Mereka bereaksi, mereka mengejar penjelasan, mereka berkomunikasi berlebihan, mereka runtuh di bawah tekanan. Dan setiap reaksi menyerahkan kendali kepada orang lain. Menarik diri, perubahan suasana hati, tekanan emosional, semua ini hanya bekerja pada pria yang bisa ditebak. Namun ketika seorang pria menguasai ketenangan, taktik-taktik itu kehilangan pengaruhnya. Keheningan tidak lagi mengguncangnya. Badai emosi tidak lagi menggerakkannya. Tenang bukan berarti dingin, tenang adalah kendali. Itulah momen ketika seorang pria menjadi sulit dibaca. Dan pria yang sulit dibaca akan dihormati. Disinilah perubahan benar-benar terjadi. Berhentilah memperlakukan pola seolah-olah takdir. Mulailah memperlakukannya sebagai data. Ketika kasih sayang memudar, jangan mengejarnya. Ketika nada berubah, jangan panik. Ketika seseorang menjauh, jangan terburu-buru memperbaiki. Berhenti sejenak. Amati, bertahanlah. Jeda itu adalah segalanya. Jeda itu adalah saat kamu berhenti bisa dimainkan. Lalu datang kebenaran lainnya. Pilihan mengubah segalanya. Kebanyakan pria hidup seolah-olah mereka tidak punya pilihan. Mereka percaya ini adalah satu-satunya hubungan yang akan mereka dapatkan. Keyakinan itu melahirkan keputusasaan dan keputusasaan membunuh ketertarikan. Pilihan bukanlah keberuntungan. Pilihan dibangun melalui disiplin, tujuan, pertumbuhan, dan konsistensi. Ketika seorang pria memiliki pilihan, dia berhenti menoleransi ketidakhormatan. Dia berhenti bergantung pada orang yang memperlakukannya sebagai sesuatu yang mudah dibuang. Posturnya berubah, energinya bergeser, dan orang lain langsung merasakannya. Di pusat dari semuanya adalah harga diri. Banyak pria mengorbankan martabat demi kedekatan. Mereka menerima alasan, menoleransi perlakuan buruk, diam untuk menghindari kehilangan. Namun tanpa harga diri,
seorang pria menjadi bisa dinegosiasikan. Dengan harga diri, dia menjadi kokoh. Batasan bukanlah hukuman, itu adalah aturan keterlibatan. Langgar batasnya, akses berakhir, rasa hormat datang lebih dulu, segala hal lainnya menyusul. Jadi inilah yang harus berubah. Jaga perhatianmu. Berhentilah memberikannya di tempat yang tidak membalasnya. Perhatian itu berharga, perlakukanlah demikian. Kendalikan reaksimu. Pria yang mudah ditebak, mudah dimanipulasi. Pria yang tidak terduga akan dihormati. Bangun pilihan, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk kebebasan. Pria yang punya pilihan tidak berlutut. Ketika kamu hidup dengan cara ini, kamu tidak menjadi dingin, kamu menjadi utuh. Kamu tidak menjauh, kamu membangun disiplin. Kamu tidak mengejar, kamu memilih. Permainan lama berhenti bekerja, keheningan kehilangan kekuatannya atas dirimu. Tekanan emosional menjadi tak berarti. Kamu berhenti menawar demi kasih sayang. Kamu berhenti tampil demi persetujuan. Kamu berhenti membiarkan emosi digunakan sebagai senjata melawanmu. Dan ketika itu terjadi, seluruh dinamika runtuh. Kamu menjadi stabil. Kamu menjadi selektif. Kamu menjadi magnetis. Inilah pria yang sejak awal memang ditakdirkan untuk kamu jadi. Kamu diajarkan untuk mendapatkan cinta dengan kehilangan dirimu sendiri. Jika pesan ini beresonansi, dukung channel ini dengan memberi like dan subscribe. Tetap disiplin, tetap membumi, tetap stoik,